Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Andi Ruhyani, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 23 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Untuk koneksi antar materi modul 2.3 ini, tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada kegiatan ini ada beberapa pertanyaan, di antaranya bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Berikut ini adalah jawaban saya. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosi. Saya adalah seorang guru matematika dan saya juga seorang wali kelas yang berkewajiban memaksimalkan potensi siswa sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa. Untuk keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah keterampilan coaching bertujuan untuk memaksimalkan potensi diri yang dimiliki oleh coachingnya, sehingga keterampilan coaching bagi pemimpin pembelajaran sangat diperlukan bagi sejawat dan siswa agar kedepannya bisa sama-sama mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 2.3. A. Pemikiran reflektif terkait belajar. 1. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Saya baru saja memperoleh materi dari modul 2.3, memberikan pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Karena materi ini merupakan materi coaching untuk supervisi akademik yang dalam kehidupan sehari-hari di sekolah itu sangat dibutuhkan. Kemudian emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, saya merasa sangat senang dan bahagia karena mendapatkan materi baru yang tentu saja tak ternilai harganya. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar, insya Allah yang sudah baik dari diri saya adalah saya sudah sedikit paham tentang proses kegiatan coaching dalam supervisi akademik dan juga sudah sedikit demi sedikit mempraktekannya dengan calon guru penggerak dan dengan rekan sejawat juga kepada siswa. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses pembelajaran adalah terkadang saya masih sulit memisahkan antara kegiatan coaching dengan mentoring, sehingga saya harus lebih banyak lagi berlatih terutama tentang alur tirta yang ada pada proses coaching. Sedangkan keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, saya masih perlu banyak belajar agar bisa lebih baik dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Sehingga saat melakukan supervisi nantinya, saya bisa menggali potensi Bapak dan Ibu guru, rekan sejawat saya. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Di sini yang
pertama, saya memunculkan beberapa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Berikut ini pertanyaan yang muncul dalam diri saya. Yang pertama, apa yang bisa saya atau Anda lakukan dan apa yang perlu dilakukan tetapi belum dilakukan. Untuk yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Materi coaching yang saya pelajari ini menurut pemikiran pribadi saya adalah sebuah proses kolaborasi di mana coachee mendapatkan keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan potensi diri secara profesional. Berikut ini tantangan yang saya hadapi di sekolah. Jadi yang pertama yaitu ketidakdisiplinan warga sekolah. Dan solusinya membuat tata tertib sekolah dengan kegiatan coaching. Yang kedua, tantangannya kurang motivasi belajar siswa. Bisa dibuat solusinya dengan membuat keyakinan kelak. Yang ketiga, kurangnya kerjasama atau kolaborasi saat merumuskan dan menjalankan program-program sekolah. Solusinya, membuat program kegiatan sosial emosional yang melibatkan warga sekolah. Kemudian yang keempat, kurangnya sosialisasi program sekolah dan program dari dinas. Dengan adanya kekurangan ini, kita bisa membuat sosial media khusus untuk info sekolah dan dinas. Kemudian yang kelima, kurangnya keterlibatan warga sekolah dengan program sekolah. Jadi tantangan tersebut bisa saya hadapi dengan membuat solusi, yaitu membuat kegiatan sosial emosional bagi seluruh warga sekolah, misalnya dengan mengundang motivator. Berikutnya adalah keterkaitan atau keterhubungan modul 2.3 ini dengan modul-modul sebelumnya. Di sini dengan modul 2.1 dan dengan modul 2.2. Nah, pengalaman masa lalu, pembelajaran yang saya lakukan masih memiliki banyak kekurangan. Dulu saya sering menganggap bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dengan berbagai metode adalah yang terbaik. Sekarang saya jadi tahu bahwa pembelajaran juga harus berdiferensiasi. Ini sesuai dengan yang saya pelajari di modul 2.1. dan menerapkan KSE di modul 2.2. Kekurangan dan permasalahan ini sama-sama dicari solusinya dengan praktek coaching di modul 2.3. Untuk penerapan di masa yang akan datang, bagi murid-murid, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional dalam setiap pembelajaran di kelas. Dan dalam mengatasi masalah saya akan berkonsultasi dengan praktek coaching. Bagi rekan sejawat, saya akan mengajak teman-teman sejawat dan warga sekolah yang lainnya dengan cara mensosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan praktek coaching yang sudah saya terapkan, agar tercipta suasana pembelajaran di sekolah yang aman dan nyaman demi pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul yang lain yang telah dipelajari diantaranya adalah saya melakukan kegiatan coaching kepada rekan sejawat dan juga kepada murid-murid dengan berbekal materi yang telah saya pelajari mulai modul 1.1 hingga modul 2.3. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP, informasi lain yang didapat dari orang lain adalah dari rekan sejawat, terutama dari guru bimbingan konseling yang banyak memberikan informasi tentang coaching. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai koneksi antar materi modul 2.3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.